Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di awal pekan ini. Dan seperti biasa, langsung saja saya ajak bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky nggak perlu terlalu lama nih, data dan fakta yang berbicara kalau maksud saya kalau ada yang menyebut Anda sebagai tokoh yang mencoba memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini soal APBN yang sering kali kita ingatkan. Nah, karena akhirnya pemerintah pada tahun anggaran 2025 ini, artinya pada era pemerintahan Pak Prabowo, hanya menganggarkan sebesar 143,1 miliar untuk IKN. Padahal pada tahun 2024 anggaran IKN itu mencapai 42,5 triliun. Dengan anggaran sebesar itu ya bisa kita pastikan nggak mungkin ya Pak Prabowo itu berkantor di IKN gitu, dan juga nggak mungkin ini kemudian IKN itu dilanjutkan dalam waktu dekat gitu. Iya, pada akhirnya yang berbicara adalah data, dan tidak ada orang yang ingin memprovokasi orang lain selain datanya sendiri sudah menunjukkan bahwa IKN itu akan batal. Kira-kira begitu judulnya. Jadi bayangkan misalnya tahun kemarin diperlukan 42 triliun, 42 T. Sekarang yang tersedia hanya 143 M. Itu artinya drop habis-habisan. Itu sama seperti ada yang minta dibawain satu tangki air mineral, ternyata yang tiba cuma sebotol 350 cc air. Jadi bandingkan yang diperlukan segini, yang tersedianya segini. Dan itu menunjukkan bahwa memang dari awal bukan IKN yang jadi prioritas APBN Pak Prabowo. Jadi kalau kita bilang ya ada perbedaan atau bahkan mungkin ada pertentangan, itu pasti terjadi itu. Jadi Pak Jokowi tidak perlu lagi membangga-banggakan IKN karena pasti akan dibatalkan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Saya sebut dibatalkan karena secara anggaran udah pasti batal tuh. Bahwa itu dilanjutkan pasti dilanjutkan, tapi perlu mungkin 30-40 tahun atau mungkin ya 50 tahun. Jadi kalau berpikir bahwa Pak Prabowo sebagai presiden akan berkantor di IKN, nah itu sebetulnya hoax dari dasar pikiran rasional, bukan untuk menyatakan bahwa Jokowi mangkrak. Ya memang pasti mangkrak. Kan sebetulnya ambisi itu yang dulu saya terangkan bahwa semua ambisi politik Pak Jokowi akan dibatalkan oleh apa? Oleh oposisi, oleh orang yang benci pada Jokowi, oleh mereka yang sinis pada pembangunan. Bukan. Seluruh ambisi Pak Jokowi tentang IKN akan dibatalkan oleh APBN. Kan itu intinya. Jadi ambisi politik boleh aja, tetapi rasionalitas ekonomi akan mengarahkan ambisi itu masuk jurang. Gampangnya begitu. Jadi sekali lagi tidak ada upaya kita untuk mengolok-olok atau berupaya menjerumuskan Pak Jokowi, bukan. Kesalahan Jokowi adalah ambisi dia itu tidak ada rasionalitasnya. Ambisi dia itu datang karena bisikan dukun, bukan karena bisikan para ekonom. Nah, para ekonom ini yang kemudian membenarkan bisikan dukun. Jadi Sri Mulyani membenarkan, Bappenas membenarkan, PUPR membenarkan segala macam. Tapi kita tahu bahwa di ujung sesuatu yang irasional pasti yang terjadi adalah katastrofi. Katastrofi itu artinya kekacauan atau kehancuran. Itu poinnya. Akhirnya ini pernyataan dan prediksi Anda tentang IKN itu mendapat konfirmasi ya secara tidak langsung, dengan alokasi anggaran untuk IKN hanya sebesar itu ya Bung Rocky. 1 triliun pun nggak sampai, hanya ratusan miliar saja. Iya, setiap kali kita mendengar bahwa ada investor masuk, dulu Bahlil bilang 1.200 triliun udah siap-siap. Pak Jokowi bilang udah ada seratusan investor masuk ke Indonesia. Lalu saya bilang itu semua hoax, itu semua omong kosong. Orang yang menipu dengan kalkulasi itu namanya bajingan pintar. Tapi pada waktu itu memang bukan emosi saya. Saya menerangkan itu dengan kapasitas akademis, menghitung semua potensi, membaca semua data. Lalu saya dilaporkan sebagai menghina presiden. Kan akhirnya sekarang orang mengatakan, ya Rocky Gerung betul, bukan saya yang betul, rasionalitas yang betul. Itu intinya. Jadi bagian-bagian yang bisa dihitung sebetulnya bisa diucapkan dalam bentuk sidisisme. Tapi waktu itu saya disebut sebagai kurang ajar atau tidak sopan. Lalu buat apa bersopan-sopan tentang data? Buat apa bersopan-sopan tentang kebijakan publik? Kan nggak mungkin saya bilang, wah itu Presiden Jokowi berhasil dan nanti kita lihat semester depan. Memang dari awal saya tahu itu nggak akan berhasil. Jadi semua menteri yang
mendorong-dorong supaya Presiden Jokowi punya ambisi juga harus bertanggung jawab, karena mereka juga kaum ekonomi ini kan juga ngerti tentang keadaan. Itu yang sebuah buku mengatakan economics doesn't lie, economist does. Itu ilmu ekonomi tidak akan berbohong, tapi para ekonom berbohong, kan itu satirnya begitu. Dan sekarang mulai terbaca bahwa bukan sekedar satirnya yang bekerja, tetapi kekalutan di dalam penganggaran tuh. Jadi Mbak Puan benar bahwa memang akhirnya Jokowi minta 1 tangki air yang tersedia cuma sebotol aqua. Jadi sebetulnya dasar-dasar pikiran rasional itu sudah dari awal kita bisa duga dan diduga dengan cara metodologis. Jadi indef segala macam, ada hitungan-hitungan dari UI juga, dari macam-macam, itu menunjukkan bahwa memang keadaan kita tidak memungkinkan untuk melayani ambisi Jokowi pada saat itu, juga pada saat ini. Dan Pak Prabowo tentu akan sangat rasional untuk memutuskan bahwa ya mesti ditinggalkan seluruh ambisi Jokowi. Ambisi siapa ya? Ambisi Gibran, ambisi Kaisang. Nah pada saat ini justru semua ambisi itu yang sedang diperlihatkan. Ambisi apa? Ambisi kemewahan, ambisi untuk memamerkan kekayaan. Jadi semua hal yang kita udah pelajari, ya kita tunggu aja apa keputusan DPR nanti bersama dengan Presiden baru. Apakah meneruskan IKN atau membatalkan atau mencicil sampai 100 tahun. Jadi sesungguhnya soal masa depan IKN ini, ya, soal Prabowo pasti akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan Pak Jokowi, itu kan akhirnya terbukti ya, bukan sekedar mengolok-olok gitu, apalagi dengan maksud memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Iya, jadi kalau ada wacana yang mengolok-olok IKN, itu bukan mengolok-olok, itu artinya ada kalkulasi. Kalau ada wacana untuk mengatakan bahwa pasti Prabowo tidak akan meneruskan IKN sesuai keinginan Jokowi, itu bukan memecah belah, itu pasti terjadi. Jadi semua hal yang ritmenya bisa kita hitung secara rasional, kita akan tahu di mana ritme itu berhenti, lalu diganti oleh komposisi baru, oleh harmoni baru, oleh tangga nada baru, oleh kunci yang baru. Jadi kunci pada Pak Prabowo tentu beda dengan kunci yang dipakai oleh Pak Jokowi. Kenapa begitu? Karena kesulitan ekonomi, karena tuntutan prioritas. Jadi semua hal yang ya sensasional itu akhirnya berhenti karena dituntut yang rasional. Pada zaman Pak Jokowi seluruh buzzer, follower, tukang survei segala macam itu bergerombol di sekitar beliau untuk ya dapat remah-remah dari hasil-hasil survei itu, dibayar pasti mahal. Tapi kemudian orang masuk pada semacam kalkulasi rasional. Apa mungkin semua yang diucapkan dengan bagus oleh statistik itu bisa dikatakan faktual? Kan fakta itu artinya membandingkan apa yang diinginkan dengan kondisi per hari ini tuh, bukan dengan kondisi yang akan datang. Ya kita bisa bilang nanti kita akan masuk surga semua, iya, karena kita nanti semua akan berbuat baik. Iya kalau kita semua berbuat baik, tetapi buat apa ada surga, ada neraka kalau semua orang berbuat baik? Kan itu dasarnya. Jadi maksud Anda ini masuk neraka gitu? enggak, bukan maksud saya bahwa ikan itu jadi neraka, tetapi kemampuan untuk menghitung, kemampuan untuk berpikir rasional, kemampuan untuk jujur pada kalkulasi ilmu pengetahuan, itu yang menunjukkan ini bangsa yang berpikir. Jadi bayangkan misalnya bertahun-tahun, 3-4 tahun ini soal IKN itu dirumuskan macam-macam. Teman-teman masyarakat adat di Kalimantan akhirnya juga mengerti bahwa ada perusakan lingkungan, bahwa kalkulasi ekonomi tidak akan menghasilkan semacam euforia bahwa akan ada pertumbuhan di IKN tuh. Jadi semua ini terjadi karena Jokowi berbohong. Seandainya dari awal Pak Jokowi menerangkan bahwa teman-teman di Kalimantan tidak terlalu bergairah, jangan terlalu bergairah karena kita masih mencicil utang luar negeri sehingga pembangunan IKN belum bisa mungkin menghasilkan kesejahteraan di Kalimantan. Kalau itu diucapkan secara jujur, tidak akan ada seri protes habis-habisan lalu antar kelompok masyarakat itu akhirnya berselisih hanya karena IKN. Sekarang mulai terlihat bahwa IKN itu adalah semacam mitologi sebetulnya, bukan mitologi, mitos yang hendak dipamerkan oleh Presiden Jokowi. Pertanyaan publik itu ya, Bung Rocky, saya kira ini pasti yang banyak muncul di benak mereka. Mengapa sih Anda terkesan selama ini selalu sinis dengan pernyataan maupun program-program Pak Jokowi?
Oke, tentu tidak ada orang yang sinis pada semua hal yang masuk akal tuh. Jadi kalau bahkan Pak Jokowi dari 3-5 tahun lalu mengatakan saya akan membuat ekonomi tumbuh 10%, bohong. Saya akan membuat mobil nasional, bohong. Udah, semua itu oke, kita anggap aja itu semacam janji politis. Tetapi janji yang tidak diucapkan pun akhirnya hendak diambisikan. IKN itu tidak pernah diucapkan sebagai janji politik Pak Jokowi. Tetapi seandainya pun janji itu tidak diucapkan, tetapi kemudian diajukan dan masuk akal, oke, kita dukung. Jadi bahkan kalau Pak Jokowi mau bikin stairway to heaven atau pakai menara bubble melalui Led Zeppelin misalnya itu, jadi pakai balon udara aja itu untuk bikin untuk mencapai stairway to heaven, tetap dia mesti dihitung secara rasional. Jadi sekali lagi mimpi-mimpi para politisi atau mimpinya rejim Jokowi ini sudah membatalkan ide tentang keadilan sosial, karena itu menyedot banyak sekali anggaran yang pada akhirnya mangkrak. Jadi kita mesti terangkan bahwa tentu Pak Prabowo akan menghitung ulang, tapi dengan kalkulasi yang rasional. Di tim Pak Prabowo banyak betul ekonomi yang pintar, dan kepintaran itu harus juga didasarkan pada pertimbangan etis. Jadi berhentilah menganggap bahwa masyarakat sipil atau beberapa intelektual akademisi sedang mengobok-obok Jokowi. Bukan, Jokowi diobok-obok sendiri oleh kegagalan berpikir dia, yaitu tidak mampu membayangkan bahwa APBN itu intinya adalah keseimbangan rasional antara kemampuan kita untuk membiayai dan ambisi untuk memamerkan. Kira-kira itu 0%-nya di situ. Jadi salam akal sehat, Bung Rocky.